Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Nur Kolbi Fitria Wahyudin, NIM 202100600042 dari kelas Devi 21B. Di sini saya akan mempresentasikan komponen konseptual dan jenis-jenis teori komunikasi. Dalam presentasi kali ini, ada 6 pembahasan yang akan saya sampaikan. Yang pertama, ada 15 komponen komunikasi. Yang kedua, ada teori-teori konseptual dan struktural. Yang ketiga, ada teori-teori behavioral dan kognitif. Yang keempat, ada teori-teori konvensional dan interaksional. Yang kelima, ada teori-teori kritis dan interpretif. Yang keenam, ada 5 konteks atau tingkatan. Di dalam 15 konsep komunikasi, yang pertama ada simbol-simbol atau verbal atau ujaran. Yang kedua ada pengertian atau pemahaman. Yang ketiga ada interaksi atau hubungan atau proses sosial. Yang keempat ada mengurangi ketidakpastian. Kelima, proses. Keenam, pengalihan, penyampaian atau pertukaran. 7, menghubungkan atau menggabungkan. 8, kebersamaan. 10, replikasi memori. 11, tanggapan diskriminatif. 12, stimuli. 13, punya tujuan atau kesengajaan. 14, waktu atau situasi. 15, kekuasaan atau kekuatan. 2. Teori-teori konseptual dan struktural. Ciri dari jenis teori ini yaitu adanya kepercayaan tentang struktur yang ada di luar diri pengamat. Menurut pandangan ini, pengamat termasuk dari struktur. Maka dari itu, cara pandang juga dipengaruhi oleh struktur yang ada di luar dirinya. Terdapat 2 pendekatan, yaitu pendekatan fungsional dan struktural. Pendekatan strukturalisme yang berasal dari linguistik dan pendekatan fungsionalisme yang berasal dari biologi. Dan dari kedua pendekatan itu memiliki karakteristik persamaan yang berbeda. 3. Teori-teori behavioral dan kognitif. Pada teori behavioral dan kognitif yang berfokus pada pengamatan diri manusia secara individual. Pada teori ini mengutamakan analisis variabel. Analisis ini menguraikan bagaimana cara variabel-variabel kognitif dan informasi menyebabkan atau menimbulkan tingkah laku tertentu. 4. Teori-teori konvensional dan interaksional. Menurut teori ini, makna merupakan kebiasaan dari interaksi. Maka dari itu, makna dapat berubah dari waktu ke waktu, konteks ke konteks, dan satu kelompok sosial ke kelompok sosial lainnya. 5. Teori-teori kritis dan interpretif. Terdapat 2 karakteristik dalam teori ini. Yang pertama, ada penekanan terhadap peran subjektivitas yang didasarkan pada pengalaman individual, dan yang kedua, ada makna atau meaning yang merupakan konsep kunci dalam teori ini. Terdapat perbedaan yang mendasar dalam teori-teori interpretif dan kritis. Dalam pendekatan interpretif, cenderung menghindarkan sifat-sifat preskriptif dan keputusan-keputusan yang absolut tentang fenomena yang diamati. Sementara teori-teori kritis cenderung menggunakan sifat-sifat yang absolut, preskriptif, dan juga sifat politisnya. 6. 5 konteks atau tingkatan. Dalam teori-teori komunikasi terdapat 5 konteks atau tingkatan. Yang pertama ada intrapersonal communication atau komunikasi intrapribadi. Komunikasi ini meneliti pengolahan informasi yang didapat oleh seseorang melalui sistem saraf dan inderanya. Yang kedua, interpersonal communication atau komunikasi antar pribadi. Komunikasi ini meneliti pada bentuk-bentuk, sifat hubungan,
percakapan, interaksi, dan karakteristik komunikator. 3. Group communication atau komunikasi kelompok. Komunikasi ini memfokuskan pembahasan di interaksi di antara orang-orang pada kelompok-kelompok tertentu. Dan biasanya komunikasi ini melibatkan komunikasi antar pribadi. 4. Organization communication atau komunikasi organisasi. Komunikasi ini merujuk pada pola dan bentuk komunikasi yang terjadi dalam konteks dan jaringan di organisasi. Dan dalam komunikasi ini melibatkan komunikasi informal dan formal, komunikasi antar pribadi, dan komunikasi kelompok. 5. Mass communication atau komunikasi massa. Komunikasi ini melalui media massa yang dituju kepada halayak besar. Dan komunikasi ini melibatkan komunikasi intrapribadi, komunikasi antar pribadi, komunikasi organisasi, dan komunikasi kelompok. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.